Kalian udah lagi pada istirahat kah? Baru pulang kerja kah? Eh, Hujan nggak nih di daerah teman-teman? Iya, Hujan, Bu. hujan, Hujan, Bu. Enaknya tidur ya kalau hujan gini ya. Betul, Bu. Makan mie, Bu. Benar, Bu. Oke, bener ya. Tapi Masya Allah sekali, mudah-mudahan kewajiban teman-teman nih hari ini menaikkan pembelajaran, mudah-mudahan jadi berkah sendiri ya buat teman-teman. Sama nih di saya juga hujan. Baru sampai rumah, ya Allah. Kayak sambil istirahat, sambil belajar ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak belajar soal masalah team building. Nah, terima kasih banyak nih 50 orang yang sudah tepat waktu. Saya apresiasi banget teman-teman yang sudah hadir tepat waktu untuk mengikuti perkuliahan ini walaupun misalkan teman-teman masih banyak kesibukan dan lain sebagainya seperti baru nyampe rumah dan lain sebagainya. Oke, kita mulai aja ya perkuliahannya hari ini. Ada yang udah baca materinya di Elena? Kalau boleh jujur belum sih, Bu. Oke lah ya, karena saya juga uploadnya malam banget jam 11 kemarin. Oke. Belajar. Saya share screen dulu. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar sebenarnya gimana membangun tim yang bersinergi ya, dalam artian satu sama lain tuh sama-sama berkontribusi untuk melancarkan tujuan teman-teman sama-sama. Misalkan tujuan teman-teman apa sih di proyek kewirausahaan ini? Apakah misalkan memang sama-sama mencari pengalaman baru dan misalkan mendapatkan nilai yang terbaik atau misalkan punya tujuan yang lain juga. Nah, kenapa sih tim ini jadi satu bahasan penting sendiri karena after pertemuan ini gitu ya, after pertemuan kedua berarti pertemuan ketiga sampai pertemuan nanti akhir teman-teman akan selalu dengan satu kelompok yang sama gitu ya. Jadi kedepannya baik tugas ataupun misalkan UTS dan UAS akan bentuknya berbentuk kelompok. Jadi penting banget teman-teman bisa bersinergi satu sama lain dengan kelompoknya untuk bisa mencapai tujuan yang teman-teman inginkan selama satu kelompok gitu ya. Nah, dalam prakteknya nanti kelompok ini digunakan nanti akan dibagi teman-teman boleh memilih 5 sampai 7 orang ya. Tidak kurang dan tidak lebih gitu. Harapannya sih mungkin karena teman-teman ada sekitar 70-an gitu ya atau 80 kalau nggak salah gitu. Jadi mungkin bisa dibagi di 5, ada yang 6 atau di 5 atau 6 gitu ya. Nah, silakan nanti memilih teman-teman teman satu kelompoknya yang sekiranya memang bisa bekerja sama menyesuaikan dengan ritme dan juga concern dari teman-teman masing-masing selama satu semester ini. Nah, yang akan kita bahas gimana sih seharusnya dalam berkelompok ataupun misalkan dalam membangun tim ini bisa bersinergi satu sama lain. Kenapa sih ini yang juga perlu dibahas? Karena based on research juga tim itu adalah salah satu komposisi penting yang melancarkan bahwa proyek ini bisa berhasil apa enggak, gitu ya. Nah, timnya itu terdiri dari apa aja sih teman-teman? Misalkan nanti teman-teman bisa melihat di sini ada 3 komponen ya. 3 komponen itu business wise-nya sebagai orang yang mau terjun langsung ke pasar market yang teman-teman pilih, wawancarai customer, terus kemudian juga bisa present kepada orang, bisa mengajak orang untuk mau membeli produk teman-teman gitu ya, paham mekanisme yang terjadi di dalam produk yang teman-teman pilih gitu ya, itu sebagai hustler. Kemudian juga karena ini sifatnya nanti akan membuat sebuah website, jadi akhir dari project ini si technical hacker ini nanti akan membuat website juga penting banget teman-teman satu kelompoknya punya orang yang paham terhadap bahasa pemrograman, kemudian juga bisa membuat produk dalam bentuk website yang live ya, artinya bisa diakses oleh orang ketika memasukkan data-datanya masuk dan bisa diolah gitu ya.
Jadi perlu ada technical atau hacker yang memang ada di dalam satu tim teman-teman. Kemudian juga ada designer atau hipster gitu ya yang lebih paham dari segi gimana caranya mempercantik produk teman-teman, membranding produk teman-teman dari segi visual, baik itu misalkan contohnya poster ataupun misalkan tampilan dari website sendiri gitu ya, penentuan tombol atau makna dari apa yang perlu ditampilkan di website teman-teman gitu itu diperlukan orang-orang yang paham terhadap taste produk gitu ya, baik apapun yang market teman-teman pilih gitu. Nah, nanti kan development team tuh sebenarnya mungkin ya intinya ketiga komponen ini baik misalkan contohnya nanti kan karena 5 orang ataupun misalkan 6 orang baik misalkan satu komponen ada dua masing-masing ada 2 orang ataupun misalkan lebih gitu ya intinya pokoknya selama tiga komponen ini terpenuhi itu bisa mengerjakan project gitu. Jangan sampai di dalam kelompok teman-teman hanya ada orang-orang yang memang secara technically saja gitu ya. Artinya orang yang memang mau bekerja sama secara coding aja gitu, tapi tidak ada orang yang paham yang mau terjun ke lapangan, yang mau meluangkan waktu untuk bisa mencari kira-kira pasar mana yang mau teman-teman sasar gitu ya. Atau mungkin misalnya kayak ya udah semua orang bisnis aja yang karena mungkin terlihatnya di awal-awal ini bisnis itu sesuatu hal yang sangat lumrah gitu ya, atau yang misalnya yang bisa dilakukan di awal-awal bisnis itu, tapi tidak ada yang mau mengoding juga, tidak ada yang mendesain juga, itu juga tidak baik. Jadi pentingnya dalam satu kelompok teman-teman itu mengandung komponen tiga ini ya, 3 orang ini gitu. Bukan 3 orang, 3 komponen aja. Satu komponennya bisa jadi 2 orang gitu, itu juga tidak apa-apa. Nah, jadi intinya pada dasarnya tiga komponen ini membangun project ya untuk membuat development team gitu ya. Dan harapannya misalnya kayak gitu ya, ketika nanti mungkin kalau misalkan dalam hal tujuan tertentu, misalkan contohnya teman-teman mau memaksimalkan produknya, bisa jadi mungkin perlu mengeluarkan cash yang sifatnya small gitu ya. Saya tidak pengen teman-teman juga mengeluarkan uang terlalu banyak yang sifatnya hanya mendorong teman-teman untuk bisa menemukan customer pertama teman-teman gitu ya. Jadi test market aja. Small cash itu digunakan gitu ya untuk bisa menggayat beberapa customer awal untuk masuk dan membeli produk teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa dengan skill yang teman-teman punya saat ini tidak perlu mengeluarkan uang itu lebih bagus lagi gitu ya. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa kebayang nih kira-kira produk apa nih yang misalkan kita bisa provide bareng-bareng sesuai dengan skillnya teman-teman. Nah, kenapa sih ini juga menjadi satu bahasan yang paling penting gitu ya? Karena memang sudah ada risetnya dan itu sudah banyak terjadi di para startup khususnya di Indonesia yang notabene banyak berguguran gitu ya. Bahkan ini mungkin juga pernah saya alami ketika saya membangun Hijab gitu. Jadi tim itu adalah salah satu kunci krusial juga. Kenapa sih alasannya ada riset yang mengatakan ada 20 alasan tertinggi kenapa startup itu bisa gagal, bisa bangkrut, bisa berhenti di tengah jalan gitu ya. Yang pertama tuh alasan yang pertama adalah no market need gitu ya. Artinya membuat sebuah produk yang mungkin menurut kita, idealisme kita, menurut kepala kita itu produk yang sangat bagus, tapi pas dicek sebenarnya marketnya nggak butuh gitu ya. Ngapain ya saya beli produk ini gitu ya. Contohnya kayak gimana? Misalkan mungkin kalian mungkin ingin menyaingi notabene contohnya ini ya kayak teman-teman bikin produk yang ingin menyaingi Gojek. Saya bikinlah Gojek yang ada payungnya gitu. Jadi si ojek ini uh, bisa pakai payung supaya customer tidak kehujanan atau misalkan tidak kepanasan gitu ya. Tapi dari segi mungkin dari segi kenyamanan pengen dicapai seperti itu, tapi mungkin kalau diresut lagi gitu ya, dari segi keamanan itu juga nggak baik. Terus kemudian sebenarnya customer itu tidak membutuhkan untuk nyaman dalam pakai ojek gitu ya, tapi yang paling penting adalah top problem yang pengen diselesain adalah misalkan contohnya ya mereka butuh ojek karena mereka butuh cepat bukan butuh nyaman gitu ya. Jadi bisa jadi kesannya produk-produk yang mungkin notabene kita bisa amati tiru modifikasi gitu, tapi sebenarnya teman-teman perlu meriset lebih jauh sebenarnya ini tuh dibutuhin sama pasar apa enggak gitu ya. Karena kalau otomatis pasar tidak membutuhkan itu, mau sebagus apapun produk itu gitu ya, mau didesain sebagus apapun, mau pakai
algoritma paling canggih sekalipun gitu ya, kalau ternyata marketnya tidak membutuhkan, orang tidak akan mau bayar, tidak akan mau pakai produk dari kita gitu. Jadi itu yang paling penting teman-teman perlu highlight juga supaya produk teman-teman bisa jalan running jangka panjang. Yang kedua adalah run out of cash, artinya ya bangkrut ya, kehabisan energi dalam hal menjalankan bisnis ya, karena bisnis itu panjang, bisa jadi ketika dealing sama customer itu, kalau bisnis itu kan bisa jadi kayak hari ini dealing belum tentu besok langsung bayar, bisa jadi ada jeda waktu yang perlu dilakukan untuk bisa mencairkan beberapa proyek dan sebagainya. Nah itu kalau misalkan orang tersebut atau tim di dalam tersebut tidak paham bagaimana mengelola keuangan, bagaimana tidak mengelola cash gitu ya di dalam proyeknya itu sendiri, itu bisa jadi ya yang ada merasa bangkrut, orang tidak mau menyia-nyiakan tenaganya gitu ya, sehingga yang ada timnya bubar. Dan yang salah satu alasan terbesar juga 23% dari yang menjawab bahwa kenapa sih tim itu gagal, artinya not the right team. Timnya nggak tepat gitu ya, beda tujuan. Misalkan orang ini pengennya A gitu ya, tapi kita pengennya B. Nah, jadi ada clash satu sama lain, cara komunikasi yang buruk, terus kemudian capaian yang ingin dicapai, tujuannya beda gitu ya. Kemudian juga sudut pandang dalam menyelesaikan masalah juga beda. Nah, kemudian juga skill gitu ya, skill dan misalnya contohnya knowledge gitu ya. Orang yang ada misalkan ada memang tim yang misalkan pada dasarnya mungkin ketika masuk dalam tim tuh belum hebat gitu ya knowledge-nya, tapi ketika dia mau belajar gitu ya, akhirnya mereka bisa catch up dengan satu sama lain. Nah, teman-teman juga perhatikan ya ketika teman-teman punya kelompok, harapannya gitu teman-teman punya level knowledge yang sama gitu. Sehingga misalnya kalau ada yang kurang dibantulah untuk bisa belajar lebih banyak untuk bisa memahami satu pemahaman. Misalkan ketika teman-teman ketemu satu tim tuh bisa kayak ternyata pasarnya thrifting tuh seperti ini loh gitu ya. Ada do's and done-nya, gimana cara bisa menemukan thrifting yang bagus dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sharing knowledge sama teman-teman satu kelompok sehingga kelompok ini punya knowledge yang sama. Jangan sampai dibiarin karena kayak ya udahlah kamu mah yang penting ngoding gitu, tapi dia nggak punya bayangan sebenarnya produk ini tuh seperti apa gitu ya. Apa sih yang sebenarnya customer paling takutkan ketika beli thrifting, paling nggak suka ketika beli thrifting gitu ya. Sehingga kalau itu bisa terjadi kayak knowledge-nya sama gitu. Jadi ketika walaupun ngoding, tapi si codingan ini akan merepresentasikan customer gitu. Jadi ketika customer masuk ke website teman-teman itu akan menjadi peluang untuk bisa check out gitu ya. Nah, tapi biasanya mostly terbesar itu karena berantem gitu ya, tidak nyaman secara komunikasi satu sama lain dan beda visi. Beda visi dalam artian bisa jadi kayak ya itulah ya, kayak gimana sih kita tuh memandang problem yang ini sama tuh kayak gitu ya. Nah, itu yang harapannya teman-teman tidak lakukan ketika nanti satu semester ini. Walaupun misalkan ini mungkin hanya project perkuliahan gitu ya, hanya project misalkan satu semester saja gitu ya, bisa jadi lanjut atau tidak projectnya ini nanti tergantung teman-teman gitu. Tapi harapannya teman-teman mencurahkan diri teman-teman untuk bisa sama-sama belajar bersinergi satu sama lain dalam berkelompok untuk membuat project ini. Gitu ya. Dan ya harapannya bisa jadi langgeng lah ya gitu ya projectnya gitu. Nah ini adalah salah satu contoh hewan yang kira-kiranya merepresentasikan kalau dalam berkelompok. Nah teman-teman bisa lihat ya, misalkan tipikal yang kayak mager kayak buaya nunggu ada ombak datang dulu gitu ya, dia kebanyakan mager, tenang ya nanti aku kerjain. Ada nih tipikal orang-orang yang kayak gini. Atau misalkan ada yang dalam satu kelompoknya nih bebas, hayu aku mah pasti ikut gitu ya, si follower yang kayak gimana orang aja gitu, orang ikut ombak A dia ikut ombak A, dia ikut ombak B dia ikut ombak B gitu ya, dia tidak punya stand pemikiran yang bisa disumbangsikan ke kelompok gitu ya. Ataupun banyak lain halnya yang biasanya jadi alasan-alasan ketika berkelompok. Nah, kira-kira teman-teman apa nih sepengalaman teman-teman dalam kerja kelompok tuh yang
kira-kiranya nggak bikin nyaman. Biasanya tipikal yang seperti apa? Boleh di-sharing ya di kolom chat ya. Aku cuman temenan sama dia, aku cuma sayang sama kamu. Ada yang kayak gitu ya? Ada yang kayak gitu ya. Ada yang milih kelompok karena berdasarkan ya aku mah pengen satu kelompok sama pacar aku ya Allah gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Jadi apalagi nih yang kira-kira biasanya terjadi gitu. Ya Allah, ini mah aku banget Farhannya. Farhan, Farhan. Nah, kira-kira menurut teman-teman ada apa lagi nih yang biasanya dalam satu kelompok tuh eh, muncul nih biang-biangnya. Tipikal kayak seperti apa nih yang ketika berkelompok yang biasanya bikin kalian gak seneng atau misalkan bikin gak nyaman. Itu tuh yang kayak gimana coba? Astagfirullahaladzim, kalian malah ngomongin buaya. Ini kita lagi ngomongin kira-kira teman-teman tuh gak nyaman tuh kalau berkelompok tuh dengan orang yang seperti apa gitu ya. Gak kerja lah Bu, bener ya gitu ya. Ada eh, tipikal yang kayak pengen tahu beres aja gitu ya, tapi nggak ada kontribusinya sama sekali gitu ya. Yang suka ngeghosting Bu, bener gitu ya. Nih kayak dihubungin buat kerja kelompok nggak ada gitu ya, terus diminta deadline nggak submit gitu, itu yang menyebelin ya kira-kira. Terus orang yang jago Bu karena dia sambat semua gitu ya, tergantung ya teman-teman sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman menemui orang yang misalkan notabene jago mengerjakan proyeknya semua gitu ya, terus merasa kayak teman-teman bisa enak gitu ya, ongkang-ongkang kita tahu beres ya, sebenarnya yang rugi bukan orang yang mengerjakan banyak tapi teman-teman sendiri sih sebenarnya kayak gitu ya. Mungkin kalau saya bilangnya kayak nanti di akhirat ketika ditanya sama malaikat, kamu ketika kerja kelompok kayak gini kamu kontribusinya apa gitu ya. Dicatat kali ya, apa enggak mau sama malaikat kayak gitu. Yang suka entar dulu pas disuruh ngerjain ya si entar-entar gitu. Ntar ke sini, ntar ke sana. Ya, benar-benar. Ya, jadi teman-teman pasti ngalamin lah ya hal-hal seperti itu yang ketika terjadi sama satu kelompok yang lainnya. Nah, pada dasarnya saya yakin ketika teman-teman sudah satu semester atau bahkan mungkin sekarang mau semester 3 mengerjakan sesuatu hal berkelompok nih, tipikalnya pasti ada yang kayak gini nih. Setiap grup project ada yang mengerjakan 99% pekerjaan gitu ya. Tapi ada juga nih orang yang kayak dia nggak tahu sebenarnya ini ngerjain apa sih gitu. Kita tuh udah sampai mana gitu ya. Nggak ngerti nih kita tuh mau ngerjain apa gitu ya, mau ngapain gitu ya. Ya udah pokoknya saya hadir deh, sumbangsi saya cimol aja deh. Nih saya laptopnya saya pinjemin, boleh teman-teman ngetik atau apapun gitu ya. Kontribusinya cimol misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin kayak ada orang yang memang tadi sih ya sintar-ntar itu gitu ya, dia mau nolong tapi sebenarnya nggak nolong-nolong juga gitu ya, hardcost ya. Atau mungkin kayak ya si ghosting itu yang dia dari awal tuh nggak ada kabar gitu ya, cuman nyetor nama doang, terus kayak dihubungin hari ini nggak bisa, besok meeting nggak bisa gitu ya, terus aja sampai akhir, bahkan mungkin nanti nilainya juga nggak bisa keluar gitu ya. Jangan sampai kayak gitu nanti ya teman-teman. Nah, nah ini mungkin misalkan teman-teman bisa melihat sendiri gitu ya bahwa di project setiap project itu pasti kayak gini. Nah, gimana caranya supaya orang-orang ini tidak terulang lagi ketika dalam membuat project, supaya gimana caranya supaya kita juga satu sama lain merasa kontribusinya fair gitu ya, bahwa ini tugas bersama bukan cuma tugas saya walaupun saya ingin menyelamatkan diri gitu ya, mendapatkan nilai yang sempurna gitu. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa ya nilai itu akan sangat tergantung besar sekali dengan kelompoknya. Jadi diharapkan gitu ya supaya tidak ada kelas, supaya tidak ada apa namanya sesuatu hal yang tidak diinginkan, semuanya wajib berkontribusi, mau melakukan perannya masing-masing di dalam kelompoknya teman-teman gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Kalau orang yang kayak tadi tuh ya harusnya ya tadi ya masuk pintu tobat ya untuk bisa tidak melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Nah, jadi kita mau
melakukan sesuatu hal yang tipikalnya kelompok, gimana sih sebenarnya supaya kita bisa tahu sebenarnya kita tuh perlu kontribusinya sejauh apa gitu. Apa sih yang bisa kita berikan gitu ya. Bukan cuma masalah kita tuh apa namanya mau bikin project apa gitu. Kita tuh mau mau sejauh apa nih kita bikin project misalkan kayak codingannya seperti apa nih, bisnis apa nih yang mau dipilih supaya bisa profit dan lain sebagainya. Dalam hal berkelompok, teman-teman perlu disadari terlebih dahulu bahwa teman-teman perlu mengenal diri sendiri. Maksudnya apa sih mengenal diri sendiri? Teman-teman bisa cek gitu ya. Selama teman-teman hidup, mungkin sekarang berapa tahun nih? 20 tahun di Indonesia gitu ya, udah 20. Sebenarnya apa sih yang menjadi kelebihannya teman-teman dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Artinya gini ya, kan nggak ada ya orang yang perfect 100%, bahkan saya pun ada kurangnya. Jadi yang di-highlight adalah memaksimalkan kelebihan dan juga mengurangi yang menjadi kekurangan, kelemahan gitu ya. Karena nggak mungkin untuk menghilangkan kelemahan itu nggak mungkin. Tapi yang kita pakai dalam hal berkelompok ini adalah kelebihan kita supaya setiap orang di dalam kelompok itu berkontribusi secara maksimal. Kelebihannya apa sih? Contohnya misalkan, kalau ternyata teman-teman adalah typically orang yang misalkan suka ngoding gitu ya, suka bahasa pemrograman, riset lebih dalam gitu ya, itu adalah technically hacker gitu ya. Tapi ditempatkanlah dia untuk bisa berbicara di depan orang, untuk bisa menyampaikan idenya ke customer gitu ya. Itu kan jadinya salah gitu ya. Ketika misalkan mungkin orang yang tadinya dia lebih seneng ngoding gitu ya, walaupun misalkan teman-teman perlu belajar sesuatu, tapi kita di sini kita cek dulu nih kelebihannya apa gitu ya. Ketika teman-teman dalam jangka waktu 2 jam bisa memaksimalkan keahlian teman-teman dalam ngoding, ternyata harus mewawancarai user yang misalkan dalam waktu seminggu itu punya dealingnya masing-masing dengan diri sendiri. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi si kelompok ini dan pembentukan kelompok ini penting teman-teman bisa paham sebenarnya diri teman-teman tuh skill yang paling akan dikontribusikan dalam kelompok tuh apa gitu ya. Nah, ini Iron Man lah ya. Nah, kita sekarang latihan dulu aja teman-teman. Jadi untuk mengecek sebenarnya diri teman-teman tuh udah paham nggak sih sama uh, apa kelebihan skill gitu ya. Kemudian juga bakat teman-teman yang sudah hidup sekitar mungkin 18 sampai 20 tahun di Indonesia, kira-kira tahu nggak sih sebenarnya apa sih yang bisa saya show up, apa sih yang bisa saya tunjukkan, itu penting loh ya teman-teman, untuk bisa berkontribusi di dalam tim gitu ya. Ini bukan mengecek siapa yang paling pintar dan sebagainya, tapi justru mengecek apa yang bisa saya kontribusikan satu sama lain. Nah, kita coba latihan ya teman-teman. Teman-teman bisa bikin di laptop, di handphone teman-teman. Ini ada 5 kategori untuk bisa ngecek sebenarnya teman-teman tuh sukanya apa gitu ya. Nah, ini bisa ngecek di bagian yang pertama, contohnya tipe pekerjaan yang kamu bisa. Misalnya saya bisa nih presentasi di depan orang, saya bisa typically-nya public speaking, ngobrol, mengatur kata per kata untuk bisa mengajak customer atau untuk bisa meyakinkan investor, untuk bisa membuat presentasi yang padat tapi jelas gitu ya. Itu kan satu skill yang bisa ditunjukkan gitu ya. Kemudian atau ada tipe pekerjaan yang memang kamu sulit melakukannya. Satu misalnya kayak gini, membuat detail perencanaan. Jadi kalau orang yang sifatnya diminta untuk tolong dong detailin hal ini acara, misalnya kayak gini, hari ini kita tuh harus dapat berapa customer, terus kemudian juga nyari customernya di mana gitu ya, kemudian juga behavior customernya seperti apa gitu. Dia detail tuh dia kewalahan gitu ya. Nah itu misalkan jangan ditaruh orang-orang yang membuat membuat detail perencanaannya sulit, itu ditaruh ke orang-orang yang research gitu ya. Itu bisa jadi salah. Nah, tipe pekerjaan yang kamu hindari, misalkan sesuatu hal yang berulang atau repetitif. Nah, misalkan kayak typically misalkan harus mengoding, ngecek gitu ya, mana yang salah gitu ya, menginput data gitu. Dia nggak suka tuh typically hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi ada juga orang yang suka untuk misalkan mengecek data, untuk dilihat mana yang salahnya, kemudian misalnya contohnya sesuatu yang berulang itu menelpon customer berulang-ulang kali sampai dia bisa mendapatkan sales, kan ada yang seperti itu gitu ya. Nggak ada yang salah dengan sesuatu hal yang
teman-teman suka atau tidak suka, tapi kita bisa memaksimalkan di sesuatu hal yang sifatnya suka. Adapun misalkan hal yang bikin kamu sering kesel, apa sih red flag-nya ketika teman-teman dalam hal berkelompok misalkan gitu ya, tiba-tiba disalahkan untuk sesuatu. Nah, misalnya itu saya nggak suka nih tiba-tiba disalahin sama sesuatu, contohnya gitu ya. Nah, gimana caranya biar teman satu kelompoknya paham, tidak menyalahkan ketika saat ada masalah terjadi gitu ya, ya dilihatin gitu ya datanya seperti apa, kita tuh bisa menghindari hal-hal tersebut. Kalau ada masalah tuh diomongin gitu ya, dikomunikasikan, bukan kayak kamu nih gara-gara kamu gitu kan langsung ditembak gitu ya. Padahal misalkan dia juga masih belajar gitu. Itu misalkan contohnya seperti itu, atau misalkan hal yang misalkan contohnya tadi gitu ya, di ghosting gitu ya. Saya yang paling nggak suka nih kalau misalkan punya teman sekelompok yang di ghosting. So gimana sih cara penyelesaiannya? Misalnya contohnya kayak ya kamu bikin orang paham gitu ya satu kelompok ini, kalau saya tuh nggak suka di ghosting. At least kamu kalau misalkan nggak mau saya terus hubungi, kasih tahu kapan saya perlu menghubungi teman-teman, kapan saya nggak boleh menghubungi teman-teman, kapan teman-teman bisa on dan bisa dihubungi, waktunya kapan dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya, di hari apa, bisa sampai spesifik itu untuk menghilangkan kekeliruan atau misperception ya gitu ya, kesalahpahaman. Nah, terus hal yang bikin kamu bahagia melakukannya, misalnya contohnya berkumpul bersama banyak orang misalnya. Nah, ini typically yang kalau misalnya berkelompok dia harus face to face, mungkin nongkrong di kafe seperti itu gitu ya. Atau misalkan ada typically yang satu kelompoknya ya udahlah kita mah apa namanya efisien aja kelompoknya gitu ya. Orang-orang introvert mungkin dari satu kelompoknya gitu ya, nggak ada jadi masalah, misalnya ya udah cukup aja komunikasi di WA atau di Zoom gitu ya. Terus nah itu bisa behavior atau misalkan bondingnya teman-teman satu kelompok bisa teman-teman buat gitu ya. Apa sih yang paling penting dalam hal ketika teman-teman melakukan berkelompok satu sama lain, dan apa yang perlu orang pahami dari diri kita sendiri. Nah, oke, kita karena sekalian ada Iza, saya kasih waktu teman-teman 7 menit untuk membuat ini ya, bagan ini dari diri teman-teman masing-masing. Silahkan ya. Kok oke, silakan ya. Sambil isya, sambil istirahat, sambil mendengar adzan, sekalian nanti juga 7 menit untuk membuat bagan dari diri teman-teman. Nanti kita bisa sharing nih ya, apakah ada yang berkepribadian ganda gitu ya. Nanti tuh serem banget sih teman-teman punya teman-temannya berkepribadian ganda. Si paling drama ya gitu ya. Absensi belum ada ya, nanti absensi di akhir ya. Ini yang biasanya ngikut gimana, apa namanya, ngikut gimana gimana ketua aja deh saya mah gitu ya. Saya tahu beres aja misalnya kayak gitu. Bingung nggak nih teman-teman melakukan spesifikasi buat diri teman-teman ya. Mau beli handphone aja teman-teman tuh kayak pilih gitu kan, kayak saya pengennya handphone yang kameranya sekian, memorinya sekian. Terus kemudian juga contohnya misalkan bentuknya ini, warnanya ini gitu ya. Kalian juga punya spesifikasi, masa kalian nggak punya spesifikasi buat diri teman-teman sendiri sih? Ya belajar ya, kita belajar mengenal diri. Coba dicek sebenarnya teman-teman ini lebih suka mengerjakan pekerjaan yang apa gitu ya. Apakah selama 20 tahun ini hidup teman-teman melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, atau ada masanya teman-teman tuh melakukan ini tuh bahagia banget gitu ya. Nah,
Itu yang saya suka dan saya mau tertarik untuk membuat keahlian seperti itu ya. Jam berapa ini? Kita cek dulu. Oke. Sampai 7.03 ya. 3 menit lagi. Ada yang udah belum? Kalau misalkan ada yang sudah, boleh share screen ataupun misalkan raise hand. Kita sama-sama belajar gitu ya. Nggak apa-apa, kita nggak akan ngejudge karakter diri teman-teman ya, tapi sebenarnya kita akan menganalisa teman-teman ini kekuatannya apa nih, misalkan apa sih yang paling penting bisa dikontribusikan gitu ya. Terus kalaupun misalkan ada sesuatu hal yang tidak nyaman, nah ini solusinya gimana ya gitu. Kita sama-sama belajar bareng soal situ. Yuk, yang udah, siapa yang mau sharing? Boleh 1 orang atau 2 orang aja lah. Yang udah belum ya, teman-teman, bukan cuman ngoding doang gitu ya. Teman-teman tulisin tuh tadi di bagan-bagannya apa yang paling skill yang teman-teman bisa, terus apa paling paling nggak suka, paling kesel tuh biasanya kenapa gitu. Ada nggak yang mau sharing? Gak ada. Nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak akan dihakimi kok. Kita sama-sama belajar seriusan. Ada yang mau sharing? Yang udah selesai mengerjakan? Udah 7.03 sih. Yuk, yang udah. Mau lihat metriknya dulu, metriknya nih. Hmm. Yuk, raise hand yuk. Yang udah. Oke, Egi. Egi boleh share screen ya, saya tutupin ya. Nah, silakan share Egi. Mohon maaf Bu, saya belum bisa share screen pakai HP. Saya sebutkan aja nggak apa-apa. Emang nggak bisa share screen dari handphonenya? Lagi kurang kondusif juga di sini Bu. Oh, oke, boleh boleh. Boleh Egi, metriknya boleh disebutin aja. Oke. Ini metrik untuk diri saya sendiri kan ya Bu ya? Betul. Oke, pertama tipe pekerjaan yang saya bisa itu bisa
public speaking insya Allah. Terus? Kedua, tipe pekerjaan yang sulit untuk melakukannya marketing. Jadi melakukan penawaran ke orang lain. Agak sulit ke negosiasi ke orang gitu tuh. Saya agak kurang. Terus tipe pekerjaan yang saya hindari ya marketing tadi. Terus hal yang sering bikin saya kesal adalah dianggap remeh oleh orang lain. Hal yang bikin saya bahagia untuk melakukannya bisa berhasil untuk mencapai apa yang sudah saya targetkan secara berkelompok. Itu sih, Bu. Oke, thank you ya Egi udah sharing. Nah, teman-teman bisa ngeliat kan ya, misalkan contohnya tadi Egi tuh punya modal, dia senang public speaking. Tapi dia juga merasa kalau tipikal yang pekerjaan yang dia hindari itu adalah marketing gitu ya, menawarkan pada orang gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari skill gitu ya, skill menawarkan sama orang itu adalah salah satu hal yang paling dasar gitu adalah mau public speaking gitu ya ke orang. Nah, mungkin apa sih yang sebenarnya yang menurut Egi mungkin saat ini belum terlihat gitu. Apakah memang Egi belum tahu caranya, cara memarketingkan, atau misalkan Egi tuh sebenarnya dia public speaking tapi misalkan tidak mau marketing tuh marketing di bagian mananya, misalkan kayak harus ngitung gimana berapa yang harus dijual dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya jadi Egi tuh punya modal yang besar. Nah, gimana caranya Egi step up untuk bisa memaksimalkan memaksimalkan keahlian Egi, misalkan contohnya tadi public speaking itu kan satu modal gitu ya. Satu modal sebenarnya sebagai hustler itu bisa public speaking gitu ya. Nah, tapi misalkan Egi bermasalah dalam hal misalkan belum paham marketing dan sebagainya. Nah, yang mungkin perlu Egi lakukan adalah misalkan kayak Egi menambah latihan sebenarnya. Mungkin bisa public speaking tapi masih punya ketakutan untuk melakukan marketing. Bisa jadi yang perlu dilakukan adalah misalkan menambah latihan untuk public speakingnya. Jadi ketika marketingnya juga nanti bisa dicek gitu ya, latihan juga. Atau misalkan Egi merasa misalnya belum paham ilmunya atau misalkan knowledge-nya. Gimana sih cara melakukan marketing yang baik gitu ya. Berarti Egi perlu melakukan hal yang research. Nah, terus misalkan gini ya. Tadi contohnya hal yang bikin Egi kesel adalah merasa diremehkan, merasa tidak dianggap pendapatnya. Nah, kira-kira gimana caranya menurut Egi tuh pendapatnya bisa didengar. Nah, orang yang pendapatnya didengar biasanya adalah orang yang menunjukkan fakta gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin Egi nanti mau dalam hal misalnya udah nggak didengar nih gitu ya sama teman-teman. Gimana caranya Egi mau step up untuk bisa didengar sama teman-teman satu kelompok atau misalnya diremehkan gitu. Ya Egi bergerak berdasarkan data gitu ya. Nah itu berarti mungkin secara nggak langsung bisa melakukan banyak riset untuk bisa step up untuk bisa didengarkan. Apakah misalkan Egi latihan misalnya diremehkan itu latihannya seperti apa nih? Diremehkan dalam hal misalkan contohnya pendapatnya tidak didengar, berarti kan ada sesuatu hal dalam hal menyampaikan pendapat. Apakah isi yang disampaikan Egi belum sesuai sama teman-teman, misalkan contohnya. Nah, itu misalkan contohnya Egi jadi bisa research, Egi misalkan contohnya lebih banyak mengungkapkan fakta di lapangan dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa Egi lakukan ketika nanti bisa berkelompok satu sama lain. Dan misalnya contohnya gitu ya, pentingnya berkomunikasi satu sama lain itu menjadi sangat penting ketika tadi contohnya ya, tidak ada orang yang tertinggal di dalam satu kelompok pun gitu ya. Setiap kelompok itu setiap orang dalam anggota kelompok itu ketika menyampaikan sesuatu itu adalah meter. Pertanyaannya mungkin satu hal juga nih buat Egi. Apakah Egi itu misalnya ketika merasa diremehkan, ada dua sudut pandang ya yang mungkin bisa Egi pakai gitu. Orang itu apapun yang Egi sampaikan itu ke orang itu sifatnya feedback. Feedback itu artinya kalau misalkan satu kelompok ini merasa perlu menjalankan apa yang
pendapat Egi sampaikan, maka dia akan jalankan. Tapi kalaupun misalkan ternyata tidak gitu ya, itu sifatnya netral, itu hanya masukan saja gitu. Jadi pasti tentunya nanti kayak akan ada diskusi sama teman-teman gitu ya. Jadi harapannya Egi tidak berkecil hati merasa disepelekan, tapi mungkin sebelum mengungkapkan pendapat, Egi sudah mempersiapkan diri nih. Pertama, misalkan contohnya yang disampaikan Egi adalah data, gitu ya, fakta di lapangan. Kedua, Egi perlu paham apa yang Egi sampaikan sifatnya adalah netral bagi semua orang. Orang itu bisa menerima atau bisa tidak menerima. Sehingga jadinya nantinya beda penerimaannya buat Egi gitu ya. Supaya nanti ke depannya Egi bisa belajar lebih banyak lagi, tidak hanya mengukung perasaan kayak, oh saya merasa diremehkan nih. Mungkin gitu aja ya yang bisa saya kasih masukan. Makasih Egi udah sharing. Ada satu lagi, mungkin kita next aja ya. Oh Rehan boleh deh. Coba. Ada yang mau sampaikan? Oke, Rehan. Oke, oke. Silakan Rehan. Rehan? Halo Bu, Ya, sok silakan. maaf. Share screen-nya udah kelihatan ya Bu? Udah. Untuk tipe pekerjaan yang saya bisa, yang pertama itu ngoding, terus kedua server administration, yang ketiga database administration. Terus untuk yang tipe pekerjaan yang saya sulit lakukan, yang pertama jualan, kedua public speaking, sama pekerjaan bangun pagi sih. Kemudian tipe pekerjaan yang saya hindari itu sama seperti yang saya sulit lakukan. Kemudian hal yang membuat saya kesal ya, yang pertama itu satu diomongin tapi di belakang saya gitu. Terus kedua pekerjaan bangun pagi. Terus hal yang membuat saya bahagia berhasil memperbaiki bug program. Terus yang kedua pekerjaan bangun siang. Gitu aja sih Bu. Oke, thank you ya Rehan udah sharing. Nah, teman-teman bisa ngelihat sendiri ya, ini adalah polanya ketika mau bekerja sama dengan typically orang yang ada seperti Rehan di dalam kelompoknya teman-teman. Rehan itu secara pekerjaan yang saya bisa atau skill yang mau di-share, jangan dimatiin dulu boleh nggak? Iya, maaf. Sebentar. Oke. Oke, kita Nah, berarti kan secara nggak langsung Rehan itu yang mau dikontribusikan ke satu kelompoknya adalah skill ngodingnya gitu kan ya. Karena Rehan paham benar nih gimana caranya membuat program ataupun misalkan tampilan aplikasi yang bagus atau misalnya website yang bagus. Nah, terus kemudian, tipe pekerjaan sudah dilakukan ya udah jualan public speaking, saya nggak mau deh jadi orang depan gitu ya, saya nggak mau jadi frontliner yang harus ketemu apa namanya harus ketemu banyak orang gitu ya, saya cukup orang yang berada di belakang layar gitu ya, it's okay. Jadi nggak harus memaksa setiap orang harus bisa berkontribusi ada di frontliner ya gitu ya. Nah, tapi yang jelas ketika misalkan saya yakin saya bisa, berarti kan ya tinggal Rehannya komit misalkan kayak hari ini saya menyelesaikan pekerjaan saya ngoding, ya udah ketika waktunya tester, ketika waktunya di show up aplikasinya udah selesai. Dan yang tipikalinya pekerjaan bangun pagi gitu ya. Udah tahu mungkin karena Rehan ngoding sampai begadang gitu ya. Jadi bangun pagi itu susah gitu ya. Nanti teman-teman bisa pahami gitu ya, bisa disepakati gitu ya. Supaya berjalan lancar, boleh nggak sih meetingnya gitu ya, atau misalkan kayak diskusi kelompoknya jangan jam 7 pagi, jangan habis subuh gitu kan gitu. Ya udah nggak apa-apa sore aja misalnya kayak gitu. Nah, itu kan sesuatu hal yang bisa disiasati untuk bisa memahami sebenarnya setiap orang tuh kebutuhannya dalam satu kelompok tuh apa gitu ya. Terus kemudian kayak diomongin di belakang gitu ya. Nah, ini jangan kayak gitu, ngomong aja di depan gitu ya. Jangan kalau misalkan ada sesuatu hal yang salah yang mungkin Rehan nanti lakukan gitu ya, itu berbicara langsung gitu ya,
secara personal kepada orangnya, tidak diomongkan di belakang. Karena ketika misalkan diomongin di belakang itu bisa jadi jatuhnya fitnah. Bisa jadi apa yang disangkakan ke Rehan itu belum tentu juga benar gitu ya. Nah, itu siasat-siasat yang bisa dilakukan gitu ya. Untuk misalkan nanti satu kelompok dengan Rehan. Makasih Rehan. Iya, sama-sama Bu. Oke, Izin kita stop share ya Bu. ya oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Pembahasan kita. Nah, teman-teman udah paham kan ya kenapa pentingnya teman-teman mengidentifikasi diri teman-teman gitu ya. Ini bukan cuma masalah ya udah tugas selesai gitu ya. Ya udah proyeknya selesai, tapi ini lagi-lagi bagaimana teman-teman bisa dealing dengan problem-problem yang ada dalam satu kelompok teman-teman gitu ya. Nah, gimana sih sebenarnya kenapa sih jadi penting hal-hal yang seperti ini? Karena kita akan menentukan tujuan bersama, kita akan menentukan rules bersama kita gitu ya, supaya nanti nggak kaget. Loh kok susah banget sih dihubungin pagi-pagi gitu kan? Ya saya emang nggak bisa gitu kan. Terus kemudian teman satu kelompoknya nggak tahu bahwa orang ini bukan typically morning person gitu ya. Nah jadi kesalahpahaman, mispersepsi seperti itu bisa dihilangkan. Dan tujuannya apa? Misalnya tujuan bersamanya apa? Oh, tapi misalnya gini, karena udah deadline banget nih, terus kemudian juga misalkan ternyata nggak bisa nih di waktu-waktu malam, kita bisa nggak sih hanya bisa pagi gitu ya. Maka tujuannya ditentukan bersama. Ketika misalnya ada hal-hal yang seperti itu diomongkan, jadinya kita bisa mencapai tujuan bersamanya seperti apa. Kita pengennya apa sih? Misalnya satu kelompok ini, ya udahlah kita mah tipikali kelompok yang nyantai aja, yang penting submit tugas gitu kan, nggak perlu harus A gitu ya, C juga syukur gitu biar semester depan juga ngulang gitu kan. Tipikal yang kayak nggak, kita komit mau dapatkan hasil maksimal dalam proyek keurusan ini gitu ya. Nah, itu tujuannya penting gitu. Tipikal ada tipikal orang yang kayak misalnya yang satu pengen A gitu ya, kita serius mau dapat A, ternyata ada satu tinggal C gitu nih. Ya udahlah nggak sinkron gitu ya. Makanya kenapa penting menentukan tujuan bersama di awal gitu ya. Penting untuk mendiskusikan apa yang menjadi problem atau red flag yang sebenarnya nanti tidak boleh teman-teman satu kelompok lakukan dan perlu lakukan, misalkan contohnya kayak gitu ya, karena ini wrong way ya gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang sebenarnya dalam hal membangun bisnis itu panjang banget. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin secara nggak langsung pernah saya alami gitu ya, dan Pak Mumu alami dalam hal membangun keluarga digital, membangun faminya gitu sendiri. Dan ternyata dalam hal menjalankan bisnis itu penting banget loh doa gitu ya. Teman-teman bukan cuman misalkan hari ini datang terus misalnya mengerjakan sesuatu hal gitu ya, karena dalam berbisnis itu bisa jadi hari ini dapat customer, besok diomelin customer gitu. Itu kenapa berdoa yang baik untuk diri kita sendiri gitu ya. Saya nggak punya keahlian, janganlah berdoa seperti itu, tapi mintalah sama Allah gitu ya, ditunjukkan skill teman-teman tuh apa gitu ya, karena itu penting banget gitu, untuk progres teman-teman ke depannya ya. Bersyukur gitu ya, bersyukur sudah punya satu teman kelompok yang apa namanya tuh, istilahnya tuh toleransi terhadap misalkan ketidaksesuaian teman-teman, bersyukur bahwa misalkan kita mengerjakan proyeknya secara lancar dan sebagainya gitu ya. Ada optimisme, semangat kerjasama gitu ya. Optimisme tuh artinya kalau hari ini sesuatu hal ada masalah, gagal, jangan langsung menyerah gitu ya. Penting banget untuk misalnya kayak untuk move on, terus step by step melakukan pekerjaannya gitu ya. Hari ini gagal, ya udah nggak apa-apa, kita mulai lagi besok gitu dan sebagainya. Optimisme itu penting. Sehat mental dan fisik ya, pastinya ketika kerja kelompok tuh mental fisiknya penting gitu ya. Kalau sakit ya gimana mau maksimal gitu ya. Kemudian juga harapannya dengan adanya satu kelompok ini bukan kalian jadi sakit mental gitu ya, jadi toksik gitu ya, jadi merasa orang yang disakiti oleh kelompok teman-teman sendiri gitu ya. Harapannya bisa, kenapa diobrolin, kenapa belajar berdiskusi itu supaya nanti juga teman-teman sehat mentalnya selama menjalankan proyek ini gitu ya. Profit penting juga, kalau gimana caranya sih sebenarnya ini bisnis itu bisa lancar gitu, karena ya itu tadi membutuhkan money juga gitu ya, membutuhkan bensin juga dalam hal menjalankan bisnis gitu ya. Nah,
ini kenapa tadi kita bahas satu persatu gitu ya. Kenapa pentingnya diskusi dengan tim gitu ya. Ada orang yang tipikalinya memang bisa dipimpin atau misalkan ada orang yang bisa memimpin. Artinya contohnya gini, saya tuh bingung deh kalau harus memulai di awal gitu ya. Saya bingung bagaimana saya bisa mengarahkan orang gitu dan lain sebagainya. Berarti memang dia typically orang yang dibutuhkan untuk diarahkan sama seseorang gitu ya, butuh untuk dituntun gitu ya, diimami sama pemimpinnya. Nah, ada typically orang yang memang saya siap deh ngambil resiko gitu ya. Saya typically orang yang pantang mundur, saya siap jadi garda terdepan. Nah, saya bisa membantu merencanakan sangat detail, mengatur teman-teman ini harus mengerjakan apa. Berarti memang dia typically yang orang punya leadership gitu ya. Nah, apa sih yang paling penting dalam hal bekerja kelompok ini gitu ya, misalkan contohnya kita tuh pengen bikin project ini tuh yang project kelompok paling berinovasi lah gitu ya, paling tidak ada duanya contohnya, atau misalkan tipikal kelompok yang memang ya udah kita lihat deh dari project-project sebelumnya, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya, nggak jadi masalah dua-duanya juga, tinggal kesepakatan sudut pandang dari kelompoknya masing-masing seperti apa gitu ya. Terus misalkan apa sih yang pengen saya berikan paling besar kontribusinya di dalam kelompok ini, misalkan contohnya saya pokoknya gimana caranya tuh pengen dapat A, tapi atau misalkan kayak pengen tugas ini selesai secara sempurna, atau memang saya merasa saya pengen dapat sesuatu hal yang adil dalam kelompok ini gitu ya. Ya si A ngurusin A, si B ngurusin B dalam level yang sama gitu. Tidak ada yang belah. Fairness dalam satu kelompok itu penting banget bagi saya. Atau ada orang ya udah nggak apa-apa, saya bisa kok capek sendiri gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa saya bisa berkorban lebih banyak, itu juga penting gitu. Jadi nah teman-teman, nanti dalam hal teman-teman menentukan leader gitu ya, leader ini perlu merangkai benang merahnya dari kelompoknya masing-masing gitu ya, perlu paham apa yang bisa dikontribusikan, apa yang paling menonjol dari kelompoknya masing-masing untuk bisa disatukan menjadi benang merah, jadi kelompok yang kompak gitu ya. Itu penting banget ketika teman-teman nanti memilih leader gitu ya. Silakan nanti teman-teman berdiskusi siapa yang bisa jadi orang ini mampu memimpin dengan baik, mampu mengambil resiko, mampu berkomunikasi dengan yang lain. Nah, itu juga penting ketika memilih seorang leader. Atau misalnya teman-teman adalah tipikal yang memang ya udah saya memang perlu dituntun dalam hal mengerjakan tugas gitu. Saya nggak bisa nih tiba-tiba disuruh apa gitu ya. Nah, itu bisa nanti teman-teman utarakan dalam hal diskusi berkelompok ya, gitu ya. Nah, ini yang paling penting ya. Kemudian yang ketiga tuh adalah tentukan peran masing-masing, bener peran teman-teman tuh perlu sangat jelas apa yang kira-kiranya mau dikontribusikan. Jangan cuman kayak ya udah saya mau udunan cimol aja deh buat kelompok ini gitu. Ya udah deh pokoknya kopinya nanti saya antar gitu ya. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Ada tipikalinya sama halnya, kebayang nggak sih kayak pemain bola gitu ya, dalam klub bola itu kan ada 11 orang, dan 11 orang ini adalah penting dengan posisinya masing-masing. Kebayang kiper dalam hal menjaga gawangnya, misalkan kayak terus Ronaldo dalam hal misalkan menyerang ataupun misalkan harus menggolkan, ada orang yang harus menjaga sayap kanan dan kirinya supaya tidak kena musuh dan sebagainya. Ada orang yang tipikalnya untuk menyerang, menahan gitu ya. Itu kan dalam klub bola seperti itu kan ya, sama halnya. Nah, semua itu perlu ada di perannya masing-masing gitu ya. Jangan istilahnya cross peran sehingga merasa ada yang tersisihkan, sehingga merasa ada yang saya bekerja paling berat sendirian gitu ya. Makanya di awal tentuin betul-betul bahwa teman-teman tuh mau kontribusinya seperti apa dan peran apa yang mau dipilih gitu ya. Ketika mendapatkan peran ya kalian perlu mendalami peran tersebut sesuai dengan pekerjaannya teman-teman. Sama halnya kayak contohnya dalam hal restoran gitu ya. Mungkin Chef Juna ini adalah face of the restorannya gitu ya. Misalnya kayak mukanya restorannya, orang yang ada di depannya, frontlinernya gitu ya. Nah, tapi misalkan siapa yang tahu gitu ya bahwa sous chef di belakangnya itu memastikan bahwa steak yang dimasak sama untuk dihidangkan ke orang-orang itu adalah steak yang matang, yang sesuai, dan misalkan contohnya bahkan petugas yang misalkan bahkan orang yang memang
membersihkan piring gitu, itu harus make sure piringnya tuh bersih gitu ya, tidak ada kotor ketika disajikan ke orang lain gitu ya. Bahkan si waitersnya itu pun perlu punya apa namanya tuh memasang muka ramah, kemudian juga komunikasi yang baik untuk bisa menghasilkan nilai rating dari restoran yang sangat bagus. Jadi setiap satu produk itu hasil dari super team, bukan hanya Superman. Walaupun misalkan nanti ada orang yang ada di depan sebagai face of the group, misalkan kayak gitu, ada orang yang menyampaikan di depan sebagai apa idenya untuk menyampaikan ke orang lain, tapi perlu dipahami bahwa itu tuh adalah hasil kerja bersama gitu ya. Jangan sampai merasa saya paling berkontribusi gitu ya karena orang yang paling di depan gitu ya. Jadi itu yang perlu teman perhatikan gitu ya. Cek peranan teman-teman apa sih yang mau dikontribusikan. Ada orang yang tipikalnya easy going, jadi masuk satu sama lain. Mungkin bisa jadi orang yang konektor ke sesama teman-teman satu kelompoknya, sehingga teman-teman satu kelompoknya bisa nyaman ngobrol sama dia, bisa nyaman mengemukakan ide gitu ya. Pasti saya yakin setiap bakat atau kelebihan teman-teman itu bisa jadi bisa bentuk kontribusi ke kelompok juga gitu ya. Nah, gimana dan pentingnya kenapa pakai online management tools gitu ya, supaya tidak terjadi kekeosan dan supaya menghindari fitnah. Sebenarnya saya kerja nih, mana kamu kerja apa emang gitu ya. Nah, kita bisa pakai Excel ataupun misalkan Google Drive dan juga kode.io. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri lah ya. Teman-teman nanti kita menentukan di awal ini misalkan kayak tugasnya tuh seperti ini. Kamu tuh meriset apa? Kamu tuh mau ngoding apa gitu. Jadi ketika misalkan dicek statusnya gitu ya. Oh, mana nih status kamu belum done gitu ya. Mana nih buktinya gitu ya. Oh, saya tuh on progress karena misalkan kayak kamu ngerjain nggak sih gitu ya, saya tuh on progress karena saya punya masalah ini di lapangan, contohnya seperti itu. Jadi kita bisa ngelihat nih track record masing-masing gitu ya, tidak ada ngomongin di belakang karena belum bekerja lah, tidak ada fitnah bahwa kayak si ini mah numpang nama doang gitu ya. Nah, itu bisa dihindari dengan teman-teman bisa menuliskan peranan masing-masing, pekerjaan yang dilakukan masing-masing, dan mengecek sejauh apa pekerjaannya yang sudah teman-teman lakukan gitu ya. Bangun trust dan kebersamaan penting banget lah, saya teman-teman percaya gitu lah ya. Selama satu semester ini kita yakin gitu sama kita bisa bekerja sama untuk sampai di akhir tujuan project. Nah, kalaupun misalkan nanti teman-teman perlu menyampaikan feedback, perlu menyampaikan apa namanya tuh keluh kasahnya sesuatu hal yang tidak sangat disukai dari teman kelompoknya sendiri, teman-teman bisa coba feedback sandwich gitu ya. Gimana caranya menyampaikan feedback ke orang tersebut. Nah, coba pakai di lapisan pertamanya teman-teman bisa pakai first positive comment, artinya kayak memuji dulu sebenarnya apa sih yang paling positif dari dia. Misalkan Rehan, makasih banyak ya, Rehan tuh pinter sekali loh ngodingnya, saya tuh bersyukur Rehan ada di kelompok saya misalkan. Tapi gitu ya, kalau bisa misal contohnya nih, ini contohnya bukan Rehan yang tadi ya, contohnya misalnya kayak saya agak sulitnya menghubungi kamu gitu, jadi kadang koordinasinya jadi lambat misalkan, contohnya itu yang dipermasalahkan kayak gitu. Boleh nggak saya tahu kira-kira jam berapa saya bisa menghubungi kamu, kira-kira deadline-nya akan kamu sampaikan kapan gitu kan ya. Nah, pertanyaan sekiranya konstruksi feedback yang mau disampaikan, problemnya tuh bisa ditulis gini gitu ya, terus dikasih lagi penutupnya gitu ya, menyampaikannya sebenarnya kita tuh pengen banget sama-sama membantu pekerjaan ini selesai secara bersamaan gitu ya, bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga buat Rehan dan sebagainya. Nah, itu contoh kalian teman-teman bisa menyampaikan feedbacknya gitu ya. Dan yang paling penting itu, kalaupun misalkan nanti ada masalah dalam kelompok teman-teman gitu ya, putuskan kebiasaan toksiknya, bukan menyerang individunya gitu ya. Si ini mah emang nggak bisa kerja sama, emang orangnya begini gitu ya. Coba dicek lagi lebih dalam, sebenarnya problemnya apa sih, misalkan contohnya problemnya dia sulit dihubungi nih gitu ya, tanyain gitu jam berapa bisa dihubungi, kapan saya tidak boleh menghubungi gitu ya, kapan bisa online-nya gitu ya. Atau misalnya dia mah hasil kerjaan emang begitu orangnya gitu ya, nggak jelas kerjaannya gitu, apa nih yang nggak jelasnya, kurang jelas di mananya, research-nya kah gitu, hasilnya kah, atau misalkan desainnya kurang bagusnya di mana kah gitu. Jadi jangan hanya mengkritik tanpa
paham problem yang mau diselesaikan tuh apa gitu ya, dan hanya menyerang individunya. Itu penting juga teman-teman, supaya teman-teman nanti ke depannya menyelesaikan masalah itu based on data, based on problem, dan ketemu solusinya, bukan untuk nambah-nambahin masalah gitu ya, bukan untuk menyerang satu sama lain gitu ya. Sehingga nanti kalau menyerang satu sama lain jadinya tim teman-teman bisa bubar gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau mencoba lebih dalam lagi, mengenal lebih dalam lagi, yang masih tadi kayak bingung sih Bu, saya sebenarnya tuh kekuatan saya tuh apa sih, skill apa sih saya gitu ya. Kalian teman-teman bisa cek gitu ya. Ini namanya temubakat.com.id gitu ya. Teman-teman nanti kayak ngisi beberapa soal, lumayan banyak lah ya intinya, untuk nanti keluar tuh hasilnya, karena ini gratis ya. Teman-teman tuh typically adalah orang yang suka memimpin kah, leadership kah, orang yang tipikalinya futuristik kah, misalnya, atau misalkan saya tuh ideationnya bagus loh, jadi ketika saya bikin ide pasti saya yakin ide saya bagus kayak gitu. Nah itu bisa teman-teman cek di temubakat.co.id, dan misalkan kayak nanti bisa ngecek untuk bisa teman-teman tuh tipikalnya sebagai inovator kah, eksekutor kah, misalnya kayak udah deh saya nggak bisa nih harus membangun dari awal, tapi saya bisa menjalankan apa yang sudah ada. Itu ada tipikal eksekutor. Itu tipikal orang yang memang senang melakukan operasional gitu ya. Nanti bisa dalam pekerjaan tuh ada tipikal orang yang lead operation gitu ya, memantau dan memastikan kalau udah dibikin A ya dia harus jalan sesuai A gitu. Nah itu kan ada orang yang tipikalnya paham operasional dengan benar gitu ya. Nah ini teman-teman nanti ada tugas, jadi ya tadi satu bikin kelompok 5-7 orang gitu ya, mungkin 5-6 orang lah ya, karena kelas ini sedikit, nggak terlalu banyak gitu ya. Nah nanti tinggal dibikin nih nama kelompoknya apa, ide bisnisnya kira-kira mau bikin apa nih gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, kebayangnya mau bikin apa aja dulu. Terus kemudian nama anggotanya siapa aja, peranannya ya tadi bisa dicek, dan kesepakatan meeting teman-teman tuh hasil diskusinya apa sih yang perlu kita rule yang kita sepakati, dan yang rule misalnya tidak boleh dilanggar. Kenapa ini di awal? Supaya nanti pada saat ada kejadian kita udah jelas nih gitu ya. Kalau kan teman-teman nggak suka ya kalau misalkan lagi main game atau apa, terus laptopnya tiba-tiba dimatiin gitu ya. Sama halnya dengan berkelompok gitu ya. Tiba-tiba disalahkan tuh saya nggak suka gitu ya. Ya pada dasarnya untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu ya dibikinlah dulu kesepakatan gitu. Kalau misalkan orang ini menjalankan A, nanti konsekuensinya seperti apa. Nah, itu pentingnya teman-teman di awal membuat tujuan bersama dulu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di perkuliahan hari ini gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang masih bingung, boleh kita ada sesi tanya jawab. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, sorry. Persensi saya kirim dulu. Silakan yang mau bertanya boleh ya di kolom chat. Oke. Atau misalkan mau sharing langsung juga boleh. Ini saya taruh linknya ya. Ini link absennya ya, silakan. Assalamualaikum Bu, saya tanya. Selama nanti perkuliahan saya pakai Gform ya, absensinya gitu. Jadi tidak ada misalkan di kolom chat saya, Bu ini saya hadir gitu ya, karena saya nggak bisa ngedetek gitu ya, ketika Zoom ini selesai saya nggak bisa ngedetek siapa aja yang hadir gitu ya, karena ini kan langsung connect sama jurusan gitu ya, susah lagi nih mintanya, jadi makanya absensinya via Gform. Kalau misalnya teman-teman hadir, pastikan teman-teman isi Gform ya. Maaf Bu, untuk kelompok 5-7 orang atau 5-6 orang ya. Ya sebenarnya boleh aja sih 5-7 orang, tapi make sure aja gitu ya. Setiap saya mohon sama ketua rombongan belajarnya, ketua kelasnya, untuk make sure setiap orang di dalam kelasnya perlu dapat kelompok. Jangan sampai ada satu kelompok yang isinya cuma 3 orang, saya nggak mau. Jadi tolong berkoordinasi ya. Si ketua kelompoknya memastikan orang-orangnya, dan orang-orang yang anggota nih misalnya kayak mahasiswanya perlu juga proaktif gitu ya, untuk nyari saya belum dapat kelompok, boleh nggak saya gabung sama kamu gitu ya, jangan diam aja,
Berlaku untuk semua rombel, Bu, tugasnya iya, iya. Itu maksudnya gimana ya? Berlaku untuk semua rombel. Hmm, oke. Bu, izin bertanya, saya sudah membagikan tugas masing-masing pada anggota untuk membuat sesuatu. Terkadang ketika ingin mengeksekusinya, saya suka pesimis ya Bu, gitu. Gimana menghadapi hal, hal tersebut gitu ya. Nah, sebentar. Kalau misalkan merasa pesimis gitu ya, itu perlu dicek dulu teman-teman. Misalnya kayak kenapa sih, apa sih yang bikin pesimis? Dicek dulu apakah misalkan saya kurang data riset atau misalkan saya perlu sedikit keberanian untuk menguji gitu ya, perlu dukungan teman-teman gitu ya, perlu wawasan yang lebih luas supaya mengurangi rasa ketakutannya, insecuritiesnya gitu ya, bisa dicoba seperti hal-hal tersebut. Bisa digabung Bu, TI sama SI bisa. Bisa ya, untuk kelas hari ini bisa ya. Karena kan teman-teman kelas gabungan ya. Oke. Ada Raka nih, saya bertanya, saya seringkali jadi ketua di dalam tugas yang berhubungan dengan coding, padahal diri saya merasa belum mampu untuk mendapatkan job tersebut. Caranya agar saya bisa menjadi sebuah ketua yang baik dengan keadaan sifat teman-teman yang berbeda, seperti apa gitu ya. Eh, definisi tanyalah dulu sama teman-teman kelompokmu sebenarnya pemimpin yang baik tuh yang kayak gimana gitu ya. Kalau memang merasa contohnya tadi dalam hal codingnya belum terlalu mampu, berarti kan ada hal yang memang kamu perlu pelajari terlebih dahulu bisa supaya knowledge-nya bisa nyampe, misalnya kayak gitu, supaya nyampe sama tujuan ya. Knowledge-nya misalnya kayak oh ternyata saya tuh dalam coding dalam ngoding website saya belum bisa bagian A-nya nih gitu. Nah, nanti belajarlah bagian itu kayak gitu. Nah, yang paling penting untuk menjadi pemimpin yang baik itu tanya sama kelompok masing-masing gitu ya. Ekspektasi leader yang baik itu seperti apa gitu ya. Leader yang menyelesaikan semua masalah kah gitu atau leader yang kayak yang penting leadernya bisa komunikasinya baik kok gitu. Kalau misalkan ada yang kurang mampu dalam hal misalnya codingannya nanti bisa dibantu gitu ya. Nah, itu kan ada yang seperti itu gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan sudah punya kemampuan leadershipnya tinggal tinggal dikomunikasikan aja gitu ya. Kalau anggotanya pada kagak beres semua gimana ya Bu? Kagak beres semua kenapa nih kira-kiranya misalkan kayak gitu ya. Ya apa? Cobalah teman-teman ya tadi ya mendefinisikan diri teman-teman masing-masing dan mau berkontribusi gitu ya. Jangan cuman enak aja. Tolong ya. Stop berlaku seperti itu dalam hal membuat kelompok ya. Sekecil apapun kontribusinya menurut saya jadi akan penting, jadi akan beda hasilnya kalau teman-teman mau punya keinginan dan mau menyelesaikan dengan baik. Oke, Nelan, mohon maaf Bu, definisi ketua kelompok itu yang akan menentukan apakah mini startup ini jalan ke depannya ya Bu, misalkan soal inovasi, menggait customer dan lain-lain sebagainya. Gimana ya Bu? Ya definisi leader itu yaitu yang bisa yang bisa menggaitkan benang merahnya, misalkan contohnya tadi dalam hal inovasi betul, misalnya kayak dalam hal customer, bahkan dalam hal gimana caranya si tim ini bisa running gitu ya. Hmm. Jadi menentukan arah ke depannya seperti apa tentunya dengan diskusi gitu. Jadi harapannya si leader kelompok ini bukan cuman kayak ya udahlah gimana saya aja gitu ya tanpa mau berdiskusi. Sebenarnya bisa jadi si teman kelompoknya ini punya insight-nya masing-masing. Tapi ketika misalkan sudah ada sudah ada suara dari anggota kelompok A, suara dari kelompok B gitu ya. Oh, ternyata ada beragam suara nih yang disampaikan pendapatnya sama anggota kelompok. Nah, si leader ini tugasnya adalah untuk menyambung benang merahnya gitu. Jadi sebenarnya mana yang bisa diambil dan mana yang belum perlu diambil terlebih dahulu gitu ya. Biasanya leader itu yang lebih banyak menentukan keputusan gitu ya. Opini yang hadir bisa jadi dapat dari leader atau misalkan jadi dari anggota. Jadi setiap anggota juga perlu memikirkan gimana caranya berinovasi, gimana caranya menggait customer gitu ya. Bukan cuma leader gitu ya.
Wah, bonyok ketuanya mikirin inovasi, risk customer, ngoding dan lain sebagainya. Nah, ini jangan ya, maksudnya makanya teman-teman pentingnya tadi ya cek lagi kontribusinya masing-masing gitu ya. Seperti apa supaya nanti nggak memberatkan si ketuanya gitu ya. Justru ketua itu hanya misalnya kayak menyambungkan apa yang sudah menjadi aspirasi dari anggotanya. Bu, maaf Bu, cara menghadapi orang sok sibuk dalam kelompok bagaimana ya? To the point aja, straightforward. Kamu bisanya saya hubungi kapan, gitu ya. Terus konsekuensinya kalau misalkan ganti jadwal berulang-ulang, karena kan pasti kan dalam pekerjaan kelompok tuh kan ada deadline. Gimana kalau misalkan sudah deadline kamu nggak bisa dihubungi? Apa konsekuensinya? Misalkan contohnya saya coret kamu, seperti apa? Nah, straightforward aja. Jadi kayak makanya diobrolin kesepakatan bersamanya seperti apa gitu. Angga, Ibu mau nanya, jika kita menjadi pemimpin akan tetapi orang yang kita pimpin lebih galak, keras dari pimpinannya sendiri, bahkan bisa lebih cerdas dari pemimpin itu sendiri. Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut? Dalam dunia bisnis tuh banyak sekali loh hal orang-orang seperti itu ya teman-teman. Justru pemimpin yang bagus itu adalah orang-orang yang memimpin yang lebih cerdas dari dia gitu ya. Karena saya juga mengalami hal tersebut gitu ya. Misalnya kayak orang-orang yang bekerja sama-sama sama saya tuh adalah misalnya contohnya orang yang sudah pengalamannya jauh. Kalau misalkan orang yang seperti itu, artinya berarti kan kita jadinya paham betul orang ini akan mengerjakan perannya dengan baik gitu. Jadi nggak perlu minder, nggak perlu apa namanya, nggak perlu merasa kayak teremehkan gitu ya. Justru itu tuh dipakai sama kita tuh untuk bisa menghasilkan ide yang maksimal karena orang ini paham apa yang dia kerjakan. Uh, Kalau teman-teman tahu Jack Ma gitu ya, dia founder Alibaba, dia tidak lulus kuliah gitu ya, ditolak sama Harvard, tapi orang-orang yang bekerja sama-sama dia adalah lulusan Harvard, lulusan bisnis yang lebih besar karena dalam kenyataannya biasanya apa namanya tuh orang yang lebih pintar belum tentu orang yang mau memimpin gitu ya. Jadi nggak perlu insecure dengan kalau merasa lebih pintar. Justru teman-teman bisa belajar, kemudian bisa jadi lebih paham sebenarnya apa yang perlu diambil gitu. Jadi kacamatanya lebih besar kayak gitu ya. Gimana ya maksudnya tuh? Kalau ada orang yang seperti itu, tinggal diapresiasi. Biasanya orang yang lebih pintar itu senang diapresiasi, dipuji gitu ya pendapatnya gitu ya. Tapi jangan menjilat juga. Sebagai pemimpin tetap harus punya keputusan. Apakah suara dia kita ambil atau misalkan hanya dijadikan feedback. Maaf Bu, tuskoda.io itu sama seperti Trello, iya bener. Jadi teman-teman silakan mau pakai Excel yang paling mudah pun bisa. Jadi teman-teman tinggal ditulis nih apa tugasnya apa aja kira ABCD dan sebagainya gitu ya. Ini dikerjakan sama siapa gitu ya, deadline-nya kapan dan sebagainya atau pakai Trello juga nggak jadi masalah. Bu bertanya bagaimana menjadi leader tapi sifatnya nggak enakan itu bagaimana Bu mengatasinya? Um, saya tipikal yang straightforward ya. Kalau misalkan nggak enakan, mungkin teman-teman bisa coba step up ya dengan berbicara apa yang sebenarnya saya sebenarnya agak bingung nih menanggapi ini tuh karena saya belum terlalu berpengalaman dalam hal gak enakan gitu ya. Saya orangnya straightforward. Gitu ya. Apakah boleh? Nanti mungkin saya belum tahu nih jawabannya. Ini nanti saya coba cari jawabannya ya. Apakah boleh menjilat di depan teman-teman sendiri Bu di dalam lingkup kerja Bu? Menjilat ya. Sebenarnya orang yang menjilat itu banyak omong itu berarti gak ada hasilnya gitu ya. Nanti tinggal tinggal kalian sepakati aja gitu ya. Kalau ada orang tipikal yang omdo, kira-kira apa nih konsekuensinya gitu ya.
Bu, gimana kalau teman saya tiba-tiba ambil keputusan sendiri, Bu? Ya tinggal disepakati gitu ya, keputusannya ini merugikan bagi kita atau enggak gitu. Berarti Bu kalau jadi pemimpin tuh harus galak ya Bu? Enggak sama sekali enggak seriusan. Teman-teman kalau teman-teman paham gitu ya dalam dunia bisnis, pemimpin tuh enggak galak gitu ya, karena definisi galak itu justru orang tuh jadi malah takut gitu. Jadi justru orang-orang tuh bekerjanya tuh asal bapak senang gitu ya. Kalau pemimpinnya galak gitu ya. Tapi kalau misalkan pemimpinnya komunikasinya enak gitu ya, misalnya kayak ya udah tapi dia tegas dalam mengambil keputusan, galak sama tegas beda ya, misalnya kayak gitu. Itu justru akan memunculkan ide-ide yang apa ya, yang out of the box gitu dari anggota kelompoknya. Kalau misalkan galak, orang tuh jadinya takut gitu ya. Ya udahlah, yang penting submit aja gitu ya, tapi tidak memunculkan inovasi. Jadi jangan galak-galak lah ya. Kalian itu kan lagi belajar gitu ya, bukan mau memimpin perang gitu. Jadi nggak perlu galak-galak ya. Bu, bagaimana caranya agar anggota kita tuh mengerjakan apa yang kita perintahkan? Ya disepakati aja. Kamu mau nggak mengerjakan ini? Misalnya kayak gitu ya. Ditanya dulu, kamu sanggup nggak? Oh, saya belum sanggup. Kira-kira kalau misalkan belum sanggupnya di mana? Misalkan contohnya, oh, kamu nggak mau misalkan mengerjakan. Kenapa nih kira-kira nggak maunya? Apa yang bisa saya bantu supaya kamu bisa mengerjakan tugas ini, karena misalnya contohnya saya percaya sama kamu, tapi kalau misalnya ternyata kamu bilang saya nggak bisa mengerjakan ini, menurut kamu siapa orang yang bisa mengerjakan tugas ini gitu ya, kayak gitu ya. Jadi pentingnya komunikasi, diskusi satu sama lain gitu ya, supaya tidak ada prasangka. Apa iya bisnis malam itu bisa berdampak positif? Maksudnya bisnis malam itu apa? Oke, teman-teman jangan lupa absen ya. Ini udah lewat dari waktunya ya, sudah lewat 17 menit. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di kelas hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pelajaran. Kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita juga bisa belajar satu sama lain dari pertemuan ini. Silahkan nanti teman-teman isi feedback, itu penting banget. Kenapa saya minta teman-teman untuk mengisi feedback supaya nanti pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, mungkin saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Termohon.